Selamat datang di pertemuan 9 Dasar Manajemen Bisnis Digital. Jadi kita akan mempelajari bab 8 pada buku yang sudah saya share di forum pertama untuk pertemuan pertama ya. Jadi nanti bisa baca lebih detailnya di buku tersebut. Pada bab 8 ini kita akan mempelajari tentang manajemen rantai pasok digital atau dibilang supply chain management digital. Nah, dari pengantar apa sih rantai pasok digital gitu ya. Jadi secara rantai, rantai kan suatu sambungan gitu ya. Gimana dia itu eh, adanya pengiriman yang beroperasi gitu ya. Kalau bisa dibilang supply supply chain sendiri ya, kalau kita bilang supply chain management. Ini berawal dari supply, kemudian kita ke proses atau manufaktur atau proses, kemudian kita ke distributor, kemudian kita ke end customer. Nah, jadi rantai pasok ini mengubah cara bisnis untuk beroperasi, mengubah pengiriman tradisional. Jadi mungkin kita bisa bilang sekarang secara digital, di mana untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi produk. Contohnya mungkin ke adik-adik sering lakukan adalah membeli di e-commerce, itu adalah rantai pasok. Nah, ada yang supply, kemudian masuk ke prosesnya itu manufaktur ya, di manufaktur tersendiri atau pabrik, kita bisa bilang, kemudian ada di distributor. Nah, distributor itu yang biasanya ada di digital, tapi bisa juga dari manufaktur sendiri mereka langsung berkecimpung langsung di dunia digital ya. Kalau kakak-kakak lihat ada seller apa seller yang star seller gitu ya, tapi star sellernya yang udah dari pabrik gitu ya, Lazada Mall gitu atau Shopee Mall gitu ya. Nah, itu emang yang dari manufaktur sendiri dan langsung ke distributor dan dikirim ke kita sampai kita tahu kira-kira mereka produknya sudah sampai mana. Nah, itu biasanya ada kalau pengiriman tradisional kita langsung datang, kemudian nanti kita langsung bersama customernya. Tapi kalau ini kita nggak tahu siapa yang jual, tapi kita beli produknya sampai di rumah langsung. Nah, definisi rantai pasok digital sendiri, kalau kita bisa bilang, itu integrasikan teknologi modern seperti data, sensor, dan AI mencakup seluruh aspek dari pengadaan hingga pengiriman. Jadi, kalau kita lihat semuanya transparasi, semuanya efisiensi, nggak perlu lagi misalkan kalau kita punya toko atau kita punya apa, kita cuma butuh berbasis handphone, taruh di foto-foto, kemudian kita langsung share gitu ya produknya atau mungkin kakak ada jasanya. Nah, di situ kita bisa lihat komponen rantai pasok digital tersendiri. Jadi, ada digital procurement memastikan proses pembelian lebih efisien. Jadi, procurement itu untuk pengadaan barang. Jadi, pengadaan barangnya harus lebih efisien lagi. Dan ada namanya smart warehousing atau suatu gudang yang memang dapat meningkatkan penyimpanan dan pengambilan barang. Jadi memang ada juga real time tracking. Jadi informasi prosesi barang itu udah sampai mana. Gitu kan adik-adik udah rasakan dari kita udah beli barangnya, kemudian dia dikirim ke gudang, dari gudang secara kita lihat dia ditaruh di gudang di mana gitu ya misalkan di Jakarta kah, udah nyampe misalkan Makassar kah, atau misalkan nyampe ke Bandung kah, Tangerang kah gitu ya dan sampai ke rumah kita. Itu secara real time tracking. Nah, dari proses pembelian digital modern sendiri, kita bisa lihat ada transparansi harga ya. Jadi, kita udah taruh harganya di situ, kita tahu kita nggak usah harus nego-nego lagi, dan nggak perlu lagi kita harus ke tempatnya gitu ya.
itu ada namanya platform procurement. Jadi memungkinkan pencatatan otomatis, pengadaan dan pengambilan keputusan lebih baik dalam manajemen rantai pasok. Jadi secara digital kita kan udah langsung nih lihat nih harganya sekian gitu ya. Nah, kita akan beli. Dan itu membuat efisiensi walaupun sebenarnya kita biasanya trial beli satu dulu kalau misalkan mau beli banyak ya trial dulu. Nanti ketika bagus oke baru kita beli banyak gitu biasanya kalau untuk jualan. Nah, teknologi dalam gudang sendiri atau warehouse smart warehouse sendiri mengintegrasikan teknologi seperti robot, sistem manajemen gudang untuk meningkatkan efisiensi. Jadi, otomatisasi mengurangi kesalahan dan mempercepat proses penyimpanan serta pengambilan barang. Jadi, memang menjadikan solusi yang informatif. Jadi kita real tracking nih kakak atau adik-adik. Jadi kita bisa lihat deliverynya itu sampai mana. Tapi memang real time tracking itu untuk membuat customer satisfaction. Jadi, ih kok belum dikirim-kirim sih? Udah 3 hari yang lalu gitu. Bahkan sekarang kalau kakak-kakak jadi sellernya Shopee gitu ya atau Tokopedia, itu sekarang waktu untuk pengiriman cuma 1 hari gitu ya. Jadi 1 hari langsung ke cancel kalau nggak payment gitu ya. Atau mungkin kalau si customer nggak payment selama 1 hari ke cancel, atau si seller juga kalau misalkan nggak ngirim selama 1 hari itu sampai ke deponya untuk misalnya Genti, JNE gitu. Nah itu juga akan tercancel oleh sistem. Nah, itu kan juga dari situ kita lihat akurasinya si seller ini udah kirim barangnya atau udah sampai mana gitu ya. Jadi kalau misalkan telat, ini kan ada biaya besar untuk gudang yang jadi penuh gitu ya. Nah, biasanya itu ada inovatif solution, jadi bisa kita share instan kurir, kolaborasi. Jadi bisa dikolaborasiin. Contoh nih ya, kalau dari luar negeri kan ada DHL, ada RPX gitu ya. Nah, tapi kita kerjasama nih sebenarnya dari si Pos Indonesia. Sebenarnya kerjasama untuk Pos Indonesia punya gudang besar karena memang punya pemerintah, tapi mereka kerjasama sama si Pos Indonesia ini. Jadi kita kalau misalkan gudangnya penuh, kan mahal ya kalau misalnya itu kan kita nyewa satu tempat itu. Kalau misalkan penuh kan kita apa naik lagi kosnya ketika gudangnya penuh dan kita harus nambah gudang lagi. Nah, itu yang harus kita wanti-wanti. Jadi kita kolaborasi sama kurir yang lain. Nah, ada peran data dalam manajemen stok. Jadi kalau adik-adik lihat kan stok sudah berkurang gitu ya di di apa namanya di Shopee, di TikTok gitu ya. Kita bisa lihat ada tantangan sebenarnya. Tantangannya apa? Udah pernah nyoba adik-adik usaha digital tapi share di semua platform. Share-nya stoknya sama gitu ya. Jadi contoh eh, adik-adik punya misalkan jualan 100 celana gitu ya. Celana. Adik-adik taruh di Shopee, taruh di TikTok, taruh di Lazada dan lain-lain. Nih commerce-nya. Nah, ketika bersamaan orang beli langsung 100 di sini. Gitu ya, di Tokopedia misalkan. Nah, harusnya kan di sini langsung udah nggak ada stok lagi kan di gudang. Nah, ini langsung harus diedit. Nah, itu yang menghindari stok prediksi untuk permintaan atau misalkan stok habis gitu ya, itu dapat mengurangi poin dari skor eh, penjualan sendiri gitu. Jadi kita harus ada prediksi permintaan berdasarkan analisis historisnya. Jadi kita ada tren-tren terkini. Gitu. Nah, ini ada visibilitas dari transparansi rantai pasok. Jadi pelanggan kini menginginkan proses pengiriman yang transparan. Jadi teknologi seperti kontrol tower gitu ya, notifikasi otomatis untuk menjamin pelanggan tetap mendapatkan informasi akurat tentang status pengiriman barang mereka. Nah, ada teknologi terbaru sebenarnya dalam supply chain ini atau rantai pasok ini ya. Ya, kalau kakak udah tahu juga sih IoT gitu ya. Internet of Things. Jadi memang ada blockchain yang ngubah cara rantai pasok untuk beroperasi.
Jadi, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, teknologi ini membantu secara real time yang tadi ya, kita lihat keaslian setiap item, kemudian real time-nya. Contoh, untuk memastikan keaslian setiap item tuh, kakak misalkan contoh jual HP second, kakak mau tuker tambah. Nah, itu kan mereka ngecekin handphonenya kakak-kakak udah semana gitu, bagusnya di mana. Nah, itu bisa memastikan juga untuk keaslian item tersebut. Nah, ada tantangan dalam rantai pasok digital sendiri. Jadi, untuk menghadapi tantangan ini sebenarnya ada fragmentasi geografis dan risiko keamanan cyber. Jadi memang kalau misalkan, ada distribusi, misalkan ada gempa bumi atau misalkan, seperti sekarang ya, lagi perang gitu ya. Nah, itu juga bisa dapat, menimbulkan biaya tambah untuk distribusi produknya. Jadi harus hati-hati nih untuk kakak-kakak yang lihat di mana, perlunya juga selain geografis kita cek, tapi kita juga lihat risiko cybernya. Jadi memang banyak yang handle itu. Kesimpulan manajemen rantai pasok sendiri secara digital untuk memastikan efisiensi dan kecepatan dalam pengiriman produk. Jadi keberhasilan bisnis ini sangat bergantung pada teknologi dan transparansi dalam distribusi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang nyata. Jadi kita ada speed, ada efisiensi, kita perlu efisien, efektif gitu ya, ada teknologi dan ada alat-alat yang lengkap gitu ya, clean donors, dan adanya, yang bersih gitu ya, yang, privacy gitu ya, teknologi. Jadi kita harus menyimpulkan bahwa manajemen rantai pasok digital ini selain dia lebih efisien dan efektif, mereka juga butuh teknologi yang dan mereka juga kelebihannya cepat, tapi mereka juga perlu wanti-wanti sama, teknologinya dan juga untuk privasinya. Nah, itu yang, untuk memastikan kecepatan tersebut, jadi kita butuh adanya transparansi dari distribusi yang menciptakan keunggulan yang kompetitif nyata. Nah, ini sebenarnya saya nggak masukin tugas, tapi adik-adik bisa aja analisis kira-kira, apa sih informasi ini, dapat membuat kepercayaan jika informasi itu, dampaknya terhadap kepercayaan jika informasi tersebut tidak akurat. Jadi misalkan contohnya, Kakak beli online nih, terus udah dilacak nih kekirim gitu ya, tapi hilang atau mungkin di aplikasi kok masih stay di situ aja gitu ya. Nah, itu terus tiba-tiba barangnya udah nggak ada, diambil gitu sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, nyampe rumah tiba-tiba paketnya nggak, masih tertutup rapat tapi paketnya hilang. Nah, itu apakah, kita bisa percaya kembali? Apakah, pelanggan itu, apa yang dampak pada pelanggan gitu. Nah, kemudahan apa? Jadi pertama, kemudahan informasi apa yang diberikan ke pelanggan, mungkin, real time pengiriman gitu ya, terus kepercayaan terhadap si sellernya gitu ya, keakuratan dari spek-spek produknya, tapi juga bisa ada ketidakpercayaan juga. Nah, itu yang harus dihati-hatikan. Oke, terima kasih banyak. Jika ada yang mau bertanya, nanti silahkan aja by WA atau di forum LMS ini juga saya share linknya, mungkin bisa bertanya di situ, nanti saya akan jawab pertanyaan adik-adik. Kalau mau lebih cepat di WA, saya lebih buka. Jadi, terima kasih untuk pertemuan ke-9 ini, sampai jumpa minggu depan.